dosen pengampu Bapak Aliman Syahuri Zain, SEI, MEI. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai pasar modal konvensional dan pasar modal syariah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Baiklah, di sini ada variabel pembentuk pasar modal konvensional, yaitu yang pertama ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan dan memberikan hak pemegang saham untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau pemerintah dan dijual kepada investor. Yang ketiga, indeks pasar modal. Indeks pasar modal adalah alat ukur kinerja pasar modal suatu negara. Yang keempat, kurs valuta asing. Valuta asing atau falas adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Yang kelima, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga merupakan faktor penting dalam pasar modal, terutama dalam pasar obligasi. Yang keenam, ada faktor ekonomi makro. Faktor ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan stabilitas politik juga dapat mempengaruhi pasar. Selanjutnya, jenis-jenis dan mekanisme pasar modal konvensional, yaitu ada dua. Yang pertama, pasar primer. Pasar primer adalah pasar di mana perusahaan menjual saham atau obligasi untuk pertama kalinya kepada investor. Dan mekanisme transaksi pada pasar primer dilakukan melalui penawaran umum dan penempatan pribadi. Yang kedua, ada pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar di mana investor membeli dan menjual saham atau obligasi yang sudah diterbitkan sebelumnya, dan terdiri dari dua jenis mekanisme pasarnya, yaitu over the counter atau OTC dan bursa efek. Nah, selanjutnya ada hukum pasar modal. Secara historis, pengaturan mengenai pasar modal mulai dilakukan melalui Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951 tentang bursa, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan Undang-Undang Darurat tentang bursa. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 28937 atau Undang-Undang Tanggal 1 November 1951, penyelenggaraan bursa diserahkan kepada Perserikatan Uang dan Efek-efek atau PTUE. Pada dasarnya, peraturan di pasar modal yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Selanjutnya, ada variabel pembentuk pasar modal syariah, yaitu Syariah Compliant, Islamic Indices, Syariah Supervisor Board, Legal Framework, Investor Base, and Market Infrastructure and GCG. Next, instrumen pasar modal syariah. Ada saham syariah, merupakan surat berharga atau efek berbentuk saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan prinsip syariah atau dikenal dengan istilah syariah compliant. Selanjutnya, obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, reksadana syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola manajer investasi. Next, jenis-jenis pasar modal syariah. Ada pasar saham syariah, adalah pasar modal yang menawarkan saham-saham perusahaan yang memenuhi kriteria syariah seperti tidak bergerak di industri haram seperti minuman keras, perjudian, dan lain-lain. Selanjutnya, pasar suku adalah pasar modal yang menawarkan surat utang syariah atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, ada pasar reksadana syariah, adalah pasar modal yang menawarkan investasi pada portofolio saham, suku, dan aset-aset lain yang dikelola secara syariah. Selanjutnya, ada pasar derivatif syariah, adalah pasar modal yang menawarkan instrumen keuangan seperti kontrak berjangka dan opsi yang diatur berdasarkan prinsip syariah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.